Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukotireng. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pembalasan Arwah Suster Agatha. Cerita ini ditulis akun Facebook bernama Naila Nur Fajriah. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang ada di kolom deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Entah Andre memang sengaja atau apa, namun perkataannya itu sungguh membuat Clara terkejut. Gadis itu langsung bangkit dari duduknya dan menatap dalam-dalam mata Andre. "Apa kau sedang bercanda?" Dainya mengernyit. Sempat dia mengira bahwa yang diucapkan Andre hanyalah sebuah lelucon. Clara berpikir bahwa lelaki saat ini sedang berusaha membuatnya cemburu. Andre berputar-putar mengelilingi Clara. "Apa maksudmu? Aku kira aku bercanda ya? Atau jangan-jangan?" Dirinya semakin membuat Clara tersudut. "Kalau kau tak percaya padaku, kau bisa menanyakan hal itu kepada Stephen saat dia sudah siuman," ucap Andre padanya. Ia meninggalkan Clara dan beralih menuju ranjang Stephen untuk memeriksa keadaannya. "Panas sudah turun. Saat Stephen sadar, jangan lupa untuk memberikan dia obat. Aku permisi, mau menangani pasien yang lain." Setelah memeriksa temannya, Andre berpamitan kepada Clara untuk meninggalkan ruangan. Gadis itu tetap diam tak berkutik. Dirinya masih memikirkan pernyataan yang Andre berikan padanya mengenai hubungan antara Stephen, pria yang sangat dicintainya, dengan gadis yang bernama Agatha. Apakah semua itu benar? Bahwa Stephen sudah memiliki belahan jiwa lain dalam hatinya? Tapi kenapa dia tak pernah menceritakan hal itu kepada aku? Belum sempat, kini dirinya berpikir dengan jernih karena terngiang oleh ucapan yang Andre lontarkan tadi. Tiba-tiba pendengaran Clara menangkap seorang yang tengah berbicara rintih dalam alam bawah sadarnya. "Agatha, jangan tinggalkan aku, Agatha. Agatha." Clara menengok ke arah Stephen. Dengan mata yang masih terpejam dan keadaan setengah sadar, mulut Stephen bergeming, mengucapkan satu nama yang terlintas, yaitu Agatha. Gadis itu menutup wajahnya, matanya kembali sembab, kepalanya bergeleng saat pria yang dicintainya menyebutkan nama wanita lain. "Steph." Clara mundur beberapa jengkal, hingga tubuh belakangnya menatap dinding ruangan. Apa yang diucapkan oleh Andre ternyata benar. Stephen telah memiliki pujaan hati lain tanpa sepengetahuannya. Dirinya kecewa. Mengapa sebelum terjadi kecelakaan, Stephen malah tidak menceritakan apa-apa soal gadis itu padanya? Clara menganggap bahwa selama ini Stephen masih sendiri, sehingga ia berpikir bahwa mungkin di lain kesempatan dirinya akan mengungkap seluruh isi hatinya itu padanya. Namun nyatanya tidak. Semua harapannya telah hancur bersamaan dengan kehadiran gadis itu dalam hidupnya. Dan perkataan mamanya malam itu kini menjadi kenyataan. Hanya dirinya seoranglah yang telah menyerahkan segenap hatinya pada pria yang tergeletak itu. Yang tanpa ia sadari, lelaki yang dicintainya itu tak ada niat sedikit pun untuk membalas perasaannya. Dia rela meninggalkan semuanya, pendidikannya, kemewahannya, negaranya, dan berpindah di mana pria yang dicintainya saat ini tinggal. Bahkan ia sudah menentang mamanya sendiri hanya demi untuk membelanya. Di saat Stephen terluka, hatinya juga turut merasakannya. Saat dirinya ada masalah, ia akan maju dan menjadi orang pertama untuk selalu memberi dukungan dalam hidupnya. Dia juga rela mengemis dan melamar pekerjaan di tempat yang sama, agar bisa selalu menatapnya setiap waktu. Impiannya, cita-citanya, harapan terbesarnya, semua ia rela sisihkan hanya untuk mengejar dan mendapatkan hati seorang Stephen. Gadis itu meringkuk.
meluapkan segala emosinya dalam tangisannya. Apa aku yang terlalu bodoh sampai-sampai tak bisa melihat cinta di matamu untuk orang lain, Steph? Sepenuhnya akan kuserahkan segalanya. Kutinggalkan semuanya. Dan kurela menukar nyawaku hanya untuk kebahagiaanmu. Tak kusangka cintaku untukmu semakin membuatku tidak waras. Tatkala ia bersandar pada dinding, meratapi cintanya yang bertepuk sebelah tangan, matanya yang indah kini telah sembab akibat genangan air mata yang memenuhi kelopaknya. Clara kemudian bangkit dan menghampiri ranjang Stephen. Dipandanginya wajah pria yang sedari dulu entah membuatnya tergila-gila itu. Jemarinya membelai lembut dari ujung rambut hingga ke pipi. Tetesan air matanya perlahan jatuh, membasahi wajah lelaki yang pernah singgah di hatinya. Maafkan aku, maafkan jika aku menjadi orang ketiga dalam hubungan kalian. Cepatlah sadar, Steph. Setelah ini aku berjanji akan meninggalkanmu untuk selamanya. Ketika Clara berbalik untuk berlalu di sana, tangannya tiba-tiba diraih oleh Stephen. Gadis itu menengok, melihat bahwa pria itu telah kembali sadarkan diri. Matanya terbuka lebar, dan melihat teman masa kecilnya yang sekarang ada di hadapannya itu tengah dalam keadaan menangis. Ia bisa melihat dari kedua matanya yang sudah sembab. Kelopak atasnya membesar dan membuat netranya itu menjadi sipit. Ra, kau bisa menangis? Tanyanya pada gadis itu. Clara langsung mencoba untuk menahan perasaan kecewa yang saat ini telah membelenggu jiwanya. Bibirnya mencoba untuk tersenyum, walaupun dengan terpaksa. Enggak, aku senang karena kamu sudah sadar. Dan ini adalah tangisan Naru. Tuturnya yang mencari alasan di balik sakit hatinya itu. Clara lalu duduk di samping ranjangnya. Oh iya, apa kau ingat? Kau tadi sempat membentur-benturkan kepalamu ke tembok sampai berdarah. Clara mencoba mengalihkan suasana hatinya. Stephen mengingatnya kembali. Setelah itu, ia langsung terduduk. Mulutnya seakan terkunci ketika hendak mengatakan semuanya pada Clara. Apa kau ingat sesuatu? Apakah kata pertama yang ingin kau ucapkan adalah Agatha? Gadis itu menimpali dengan netra yang berkaca-kaca, membuat lelaki yang berada di depannya itu menjadi terperangah kaget. Ya, katakan padaku, di mana kau menemukan wanita itu sebelumnya? Stephen mengguncang tubuhnya. Clara sungguh tak mengerti dengan perkataannya. Jangankan untuk bertanya. Lelaki itu bahkan juga tidak melihat bibirnya yang bergetar saat mengucapkan nama perempuan lain di hadapannya. Apa yang kau katakan? Aku membahas tentang dirinya, tentang hubungannya denganmu yang tak pernah kau ceritakan padaku sejak awal. Terjadilah perdebatan kecil antara Clara dan Stephen. Ya, aku tahu aku salah, dan aku minta maaf untuk itu. Tapi, jawablah dulu pertanyaanku. Di mana kau menemukan wanita itu sebelumnya? Stephen masih tetap pada soal yang sama. Apa kau menanyakan pria wanita aneh yang datang bersamaku pagi tadi? Clara meyakinkan kembali. Stop, jangan sebut dia wanita aneh. Sungguh, aku benar-benar tidak menyukai hal itu. Tanpa sadar, bendakan kecil itu sangat membuat hati Clara terluka. Kedua kelopaknya mulai menitikan air mata. Steph, apa kau sadar dengan apa yang kamu ucapkan barusan? Sungguh, aku tak pernah mengharap ini darimu. Tega-teganya kau membentakku hanya demi membela wanita yang sama sekali belum pernah kau kenal sebelumnya. Gadis itu sudah tak sungkan lagi untuk meluapkan emosinya itu di hadapannya. Aku bukan membentak, Ra. Stephen mencoba bangkit perlahan dari duduknya dan berusaha untuk menenangkan Clara. Dirinya kini meraih tubuhnya dan membawanya ke dalam pelukannya. Maafkan aku
jika perkataan aku tadi terkesan membentakmu, ujarnya sembari mengelus kepala gadis itu. Sejenak ia melepas degapannya dan membawa wajah itu untuk berhadapan langsung dengannya. Kedua tangannya mendarat pada pipi Clara. Aku tanya sekali lagi ya, di mana kau menemukan wanita yang datang bersamamu tadi? Kali ini bicaranya sangat lembut. Sudah aku bilang, aku menemukannya di kamar mamaku, ungkapnya sambil melepaskan tangan Stephen dari pipinya. Kini kedua tangan itu mengepal, darahnya seketika mendidih. Wanita yang berbulan-bulan dicarinya itu ternyata telah menjadi tawanan perempuan yang tak lain adalah ibu dari temannya sendiri. Ia mengantamkan pukulannya itu ke tembok, dan tonjokan itu nyaris saja mengenai wajah Clara. Apa yang kau lakukan ini, Steph? Lihat tanganmu. Clara segera berlari mengambil perban untuk membalut tangan Stephen yang berdarah. Saat akan membalut perban itu, Stephen malah mendorongnya hingga tubuh Clara terempas ke ranjang. Gadis itu kaget dengan perlakuan teman masa kecilnya itu. Tadi dirinya membentaknya, dan sekarang ia malah mendorongnya. Apa salahku padamu, Steph? Kau memang tak salah, tapi mamamu lah yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada kekasihku saat ini. Sentaknya pada Clara. Mama? Mengapa harus mamaku? Menghilangnya kekasihmu itu bukanlah salah mamaku, Steph. Clara mencoba membela orang tuanya. Ya, mamamu lah dalang dibalik semua ini. Wanita yang kau bawa tadi adalah kekasihku. Stephen semakin ditekan oleh emosinya. Apa? Jadi maksudmu mereka adalah satu orang yang sama? Clara terkejut mendengar pernyataan dari Stephen. Tapi untuk apa mamaku melakukan itu, Steph? Stephen menyunggingkan bibir. Tak kusangka, bahkan setelah semua ini, kau masih tetap saja membela mamamu. Atau kalian berdua memang sengaja telah menyusun rencana untuk menghabisinya? Stephen memandang sinis ke arah Clara. Kini dirinya mencurigai orang yang salah karena emosi yang tak terkontrol dalam jiwanya. Steph, jaga bicaramu. Clara bangkit dan menghampiri Stephen. Tamparan seketika mendarat pada pipinya. Aku tak mengharapkan ini darimu, Steph. Sudah, cukup. Gadis itu menangis sesenggukan. Ucapan Stephen sungguh melukai hatinya. Kata-katanya yang tajam seperti anak panah seakan telah menusuk jantungnya. Mungkin kau tak tahu dan tak ingin mau tentang perasaan yang kurasakan selama ini. Sejak dulu, aku sangat mengagumimu, sifatmu, kepribadianmu, wajahmu, dan semua yang ada pada dirimu, Steph. Hingga tanpa sadar, benih cinta telah tumbuh dalam hati ini. Bertahun-tahun semenjak kepergianku ke Kanada, aku selalu membawa namamu di setiap hembusan nafasku. Sampai akhirnya, aku kembali dan memutuskan untuk menetap selamanya di sini. Semua itu kulakukan hanya untukmu, Steph. Dan setelah aku tahu kamu memiliki wanita idaman lain, hatiku hancur, Steph. Petir seakan telah menyambar dadaku. Andai kau ceritakan semua itu sebelumnya pada aku, tak mungkin lagi aku berani untuk mendekatimu sampai saat ini. Mungkin aku saja yang terlalu bodoh. Obsesiku pada dirimu seakan membuatku untuk menjadikanmu milikku untuk selamanya. Katakan, Steph, apakah aku telah mencintai orang yang salah? Setelah meluapkan seluruh isi hatinya, Clara kembali menatap raut wajah Stephen dengan netra sendu. Lelaki di depannya itu menjadi terpaku setelah mengetahui semuanya. Bisa dilihat dari pancaran binar matanya bahwa ucapan gadis itu tulus. Dia sama sekali tidak ada sangkut pautnya atas tindakan yang telah diperbuat oleh mamanya. Aku terlalu kasar padanya tadi, ungkapnya dalam hatinya. Sesak rasanya dada ini
jika aku terus di sini. Clara berucap dengan membelakanginya. Rasanya gadis itu sudah tak ingin melihat wajahnya lagi. Ucapannya terlalu menyakiti hatinya. Ia bingung. Harus bagaimana lagi caranya menunjukkan pada lelaki itu bahwa dirinya sungguh tidak mengetahui sama sekali tentang keberadaan kekasihnya. Apalagi soal bahasan mamanya yang ternyata telah menyekapnya selama berbulan-bulan. Padahal dirinya baru saja bertemu dengan wanita itu pagi tadi. Dan kepindahannya dari Kanada ke Indonesia juga belum genap 2 bulan. Lalu, bagaimana bisa pria itu dengan gampangnya menuduh orang tanpa alasan? Lebih baik aku pergi dari sini, Steph. Toh kehadiranku juga gak ada gunanya untukmu. Clara beranjak melangkahkan kaki untuk meninggalkan ruangan itu. Tapi tunggu. Stephen malah menahan tangannya. Secepat kilat Clara menyingkirkan tangan lelaki itu darinya. Ia menyunggingkan bibir, namun tidak dengan tatapannya. Sorot mata itu nampak berkaca-kaca ketika menatap wajah orang yang tak pernah mencintainya. Apa lagi yang kau mau? Apa kau belum puas setelah membentak dan menuduhku? Lelaki itu hanya menunduk. Dirinya menerima semua kemarahan yang diluapkan Clara padanya. Karena Stephen sadar, apa yang diucapkan tadi memang terkesan memojokkannya. Harusnya dirinya tak begitu. Jika saja ia mengontrol emosinya, maka perkataannya itu tak mungkin terlontar begitu saja dari mulutnya. Ia menggandeng tangan Clara. Ia mengajaknya untuk berbincang di ranjang hospital bednya. Luapkanlah semua kekesalanmu itu padaku. Aku sadar. Aku sadar atas apa yang aku lakukan padamu tadi. Dan aku pantas menerima itu semua. Tutur lelaki itu pada Clara. Langsung saja gadis itu mengempaskan pukulannya ke dada Stephen. Dirinya sudah tak peduli lagi. Walaupun lelaki yang ada di depannya itu baru saja tersadar dari kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya. Suara tangan itu saat memukul dada Stephen. Teruslah, lakukanlah sampai kau merasa puas. Pria itu hanya pasrah. Belum selesai perdebatan di antara mereka, Yang Rekso dan Ibu Agatha memutuskan untuk masuk ke dalam ruangan. Mereka langsung menghampiri Stephen dan Clara untuk menanyakan langsung keberadaan Agatha. Melihat ada seorang yang tiba-tiba saja masuk, terpaksa mau tak mau mereka harus menyudahi pertengkaran itu. Clara langsung menghentikan perbuatannya dan memilih untuk bergeser memberikan tempat supaya ibu dan kakek itu bisa mengobrol dengan Stephen sambil duduk santai. Stephen memandangi mereka. Dua orang tersebut masih nampak asing baginya, karena dirinya belum pernah sama sekali sebelumnya bertemu dengan mereka. Kemudian tatapannya beralih pada Clara. Steph, mereka adalah keluarga Agatha, ungkap gadis itu. Walau tak bisa dipungkiri, hatinya terasa sakit saat menyebutnya nama wanita yang kini telah mengisi lubuk hati Stephen. Raut wajah Stephen nampak gembira setelah mengetahui bahwa mereka adalah keluarga dari kekasihnya. Dengan tangan terbuka ia menyambutnya, bersalaman, sekaligus memberikan pelukan hangat kepada mereka. Eyang, ini Stephen. Dia adalah calon suami cucuku. Saat Clara akan memperkenalkan Stephen pada mereka, Eyang Rekso memotong perkataannya. Rupanya beliau telah tahu bahwa lelaki yang akan dikenalkannya itu adalah calon suami dari cucunya sendiri. Eyang kok tahu? Padahal saya baru saja akan bilang begitu, ujar Clara. Eyang Rekso hanya tersenyum kecil. Betulkah Pak bahwa lelaki ini adalah calon mantuku? Wah, ganteng sekali ya. Pintar sekali anak perawanku ini mencari pasangan, seru ibu itu sambil mencubit gemas pipi Stephen. Oh iya, sekalian ibu mau minta tolong untuk diantarkan sekarang juga ke rumah kontrakan Agatha ya. Maklum, ibu ini sangat rindu dengannya.
Sudah lama kita tidak bertemu semenjak Agatha diterima bekerja di rumah sakit sebesar ini, ungkapnya. Matanya sembari meniliki sudut-sudut ruangan. Wajah Stephen seketika berubah. Dirinya sendiri masih belum bisa memastikan bahwa kekasihnya itu masih hidup ataukah memang sudah tiada. Terakhir kali sebelum ia tak sadarkan diri, kala itu dirinya sedang menggenggam sebuah paku yang baru saja dicabutnya dari kepala kekasihnya itu. Namun paku itu tiba-tiba saja menghilang dari genggamannya di saat dirinya pingsan. Stephen lalu mencari paku besar itu. Ia membuka laci yang ada di sebelah ranjangnya. Meneliti di bawah kolong ranjangnya. Siapa tahu saja paku itu memang tidak sengaja terjatuh. Mereka berdua nampak saling pandang melihat gelagat Stephen yang tengah mencari sesuatu. Tapi tidak pada yang rekso. Ia tahu apa yang hendak laki itu tunjukkan pada mereka. Untung saja saat Stephen dalam keadaan tak sadarkan diri, beliau dengan cepat segera mengambil paku itu dari tangannya dan menyembunyikannya di dalam saku baju adat Jawa kuno yang dipakainya itu. Kok tidak ada sih? Sudah lain tempat ia mencarinya, namun benda yang dimaksud masih tak kunjung ia temukan. Apa yang kau cari, nak? Ibu dari Agatha bertanya padanya. Stephen berdiri, lalu menoleh ke arahnya. Ketika dirinya hendak memberitahu apa yang dilihatnya sebelum dirinya tak sadarkan diri, Yang Rekso berdalih mengedipkan matanya 2 kali. Itu semata-mata adalah kode dari beliau supaya dirinya tak menguak tabir tentang kematian Agatha saat ini juga. Karena Yang Rekso harus meditasi terlebih dahulu dan berserah diri kepada Allah atas kejadian tragis yang menimpa cucunya itu. Bagaimana peristiwanya? Siapakah orang yang terlibat di dalamnya? Apa maksud tujuan mereka untuk melenyapkannya? Dan yang paling terpenting, Yang Rekso harus mengetahui siapakah seorang yang telah menghidupkannya kembali dengan menanam paku di kepalanya. Di usianya yang sudah renta, mata batin Yang Rekso terkadang hanya bekerja seperlunya saja. Yang Rekso hanya dapat melihat dari separuh peristiwa itu saja, tanpa mengetahui dengan jelas konflik dan persekongkolan siapa saja yang bersembunyi di balik kejadian tersebut. Beliau harus mencari seorang yang mempunyai penglihatan lebih seperti dirinya dan menyatukan penglihatan mata batinnya untuk segera mengungkap semua misteri tentang jasad cucunya yang belum ditemukan. Duk, Pak mau ngobrol dulu dengan pemuda ini boleh? Mau membicarakan sesuatu yang penting, tapi hanya berdua saja, ujarnya kepada putrinya. Begitu yo Pak. Jempun kulo tak medal. Ayo nduk metu sik. Perempuan itu lalu menggandeng tangan Clara dan membawanya untuk keluar dari ruangan tersebut. Karena Yang Rekso hanya mau bicara berdua saja dengan Stephen. Sambil berjalan, mata Clara masih melirik ke arah mereka. Maaf Bu sebelumnya, mengapa kita disuruh keluar ya? Tanya Clara kepadanya. Kini mereka sudah berada di luar ruangan. Tak lupa perempuan itu menutup terlebih dahulu pintunya. Ia lalu mengajak gadis itu untuk duduk bersamanya. Ibu itu melontarkan senyum ke arahnya. Tidak tahu Duk, Yang Rekso mintanya seperti itu, ucapnya sembari tangan itu mengelus lengan Clara. Kamu cantik, sama seperti anakku, celetuknya yang kini berpindah mengelus rambut Clara. Terima kasih Bu. Gadis itu hanya tersenyum kecil. Le, apa kamu mencari ini? Tanya Yang Rekso. Dirinya memperlihatkan paku yang berada di tangannya. Semua itu membuat Stephen terkejut. Ia lalu mengambil paku itu kembali. Iya benar, Eyang mendapatkan paku ini dari mana? Tanyanya. Matanya sembari menatap paku yang kini telah berpindah tangan di genggamannya. Eyang menyuruh mereka pergi.
agar mereka tidak tahu dulu tentang wujud cucuku yang sebenarnya. Tuturnya pada Stephen. Jadi maksud Eyang? Netra Stephen mulai berkaca-kaca. Iya, seperti yang telah kamu lihat sebelumnya. Justru Eyang mau mengucapkan terima kasih kepadamu. Ungkap beliau. Terima kasih? Untuk apa Eyang? Tanya lelaki itu yang masih tak paham dengan perkataannya. Karena kamu telah berhasil mencabut paku itu dan melepaskan cucuku dari jeratan yang telah diperbuat oleh manusia-manusia biadab seperti mereka. Eyang Rokso memukulkan tongkatnya ke lantai. Manusia biadab? Katakan Eyang, siapa mereka? Siapa kiranya yang telah membunuh calon istriku itu? Mata Stephen melotot ke arah depan, membayangkan kematian Agatha yang terjadi tepat di hadapannya. Tangannya kini kembali mengepal, nafasnya memburu. Ingin rasanya dirinya itu membantai habis dan membalaskan dendam atas kematian kekasihnya itu. Eyang masih belum tahu, Le. Di usia Eyang yang sudah bertambah tua, mata batin Eyang hanya bekerja di saat-saat tertentu saja. Maka dari itu, Eyang membutuhkan bantuan dari seorang yang mempunyai penglihatan lebih seperti Eyang untuk menyatukan kekuatan mata batin yang kami miliki ini. Jelasnya kepada Stephen. Stephen kembali berpikir dan mencerna semua kata-kata yang terucap dari mulut beliau. Seseorang yang mempunyai penglihatan lebih. Iya, Zara, dengan bantuan anak itu, aku bisa tahu siapa saja yang terlibat dalam kasus yang menewaskan Agatha. Batinnya berucap demikian. Setelah memutuskan, Stephen berniat untuk mengajak Eyang Rekso bertemu langsung dengan Zara, gadis kecil yang mempunyai penglihatan lebih yang sama kekuatannya dengan beliau. Lelaki yang masih berstatus menjadi kekasih Agatha itu segera mengganti baju rawatnya dengan pakaian yang biasa ia kenakan setiap harinya. Mereka lalu keluar untuk berbincangkan hal ini kepada Ibu Agatha dan juga Clara. Mari semuanya ikut saya. Ra, pinjam kunci mobilmu ya. Tapi biar aku saja yang nyetir, ucap Stephen. Jangan, kamu kan baru sembuh. Biar aku aja, celetuk gadis itu padanya. Baiklah. Akhirnya demi keselamatan bersama, Stephen pun menuruti saran dari Clara. Keempat orang itu kemudian berjalan menuju lobi rumah sakit, sedangkan Clara melangkah menuju parkiran untuk mengambil kendaraannya. Mari masuk semuanya, teriak Clara dari dalam mobilnya. Stephen membantu Eyang Rekso berjalan menuju mobil, sedangkan ibu dari Agatha beranjak membukakan pintu belakang mobil tersebut. Setelahnya, Stephen berlari menuju bagian samping mobil dan duduk di kursi depan bersama dengan Clara. Maaf ya, Ra, gara-gara aku hari ini kamu harus jadi sopir, ucap Stephen. Clara melirik sinis ke arahnya. Masih marah ya soal tadi? Tanya lelaki itu kembali. Gadis itu hanya menggeleng, kemudian menarik gigi mobil dan menginjak gasnya. Kini kendaraan mereka melaju ke arah gerbang luar rumah sakit yang menjurus pada jalan raya. Ra, nanti kamu turun ke apartemenku aja ya, pinta Stephen padanya. Loh, kenapa? Clara mengerutkan keningnya. Sesekali melirik ke arah Stephen lalu kembali lagi fokus pada setir kemudinya. Ya, gak apa-apa. Biarkan ibu ini istirahat di sana. Sekalian minta tolong sama kamu untuk menemaninya sebentar. Gak masalah kan? Tutur laki itu. Ya, gak apa-apa sih. Cuman, kamu mau kemana? Timpal Clara. Aku masih ada urusan sebentar dengan Eyang, balasnya. Setelah itu, Clara tak berani untuk menanyakan sesuatu lagi kepadanya.
Ia merasa tak enak jika turut campur dalam urusan mereka. Gadis itu juga beranggapan, mungkin saja ini soal kekasih Stephen yang hilang itu. Makanya, ia tak terlalu mengambil pusing tentang hal semacam itu, karena semua itu bukan merupakan ranahnya. Lagi pula dirinya juga tak mengenal siapakah Agatha itu sebenarnya. Ia harus bisa mengesampingkan egonya dan tak mencampur adukan rasa kecemburuannya. Kali ini harus sadar bahwa lelaki yang dicintainya itu sudah menjadi milik wanita lain. Ia juga harus berusaha menghapus perasaan yang pernah singgah di hatinya untuk selama-lamanya. Berat rasanya melupakan cinta pertamanya itu untuk saat ini. Namun semua itu memang harus ia lakukan agar tak terus-menerus disebut-sebut menjadi pengganggu di dalam hubungan orang lain. Yang tanpa ia ketahui bahwa kekasih Stephen itu sudah dahulu meninggalkannya dengan kematian tidak wajar yang kala itu menimpanya. Waktu setengah jam yang mereka tempuh kini telah mengantarkannya pada apartemen elit milik Stephen. Seorang bapak-bapak menggunakan seragam khas hitam putih dengan logo di samping lengannya yang bertuliskan security itu segera mungkin membukakan gerbang berwarna hitam untuk mobil yang baru saja melintas di pos mereka. Pak dokter, tumben masih sore sudah pulang? Tanya pria yang sudah berumur itu kepada Stephen. Iya pak, ini loh ada tamu spesial, ujarnya sembari melemparkan senyum. Setelahnya, Clara dan juga ibu itu turun dari mobil beserta Stephen, sedangkan Eyang Rekso masih tetap berada di dalam mobil. Bye Steph, hati-hati ya, nanti kalau ada apa-apa segera hubungi aku, ucap Clara sambil melambaikan tangannya saat Stephen telah menggantikan posisinya di kursi kemudi. Loh, mobilnya tidak ikut masuk toh? Tanya pria berseragam itu padanya. Tidak pak, masih ada kerjaan lain soalnya, saut Stephen. Ia lalu melajukan mobilnya kembali dan melanjutkan perjalanannya ke alamat rumah yang dituju berikutnya, yaitu rumah Zara yang ada di ujung jalan raya dekat jembatan sana. Lelaki itu membenahi kaca spion depannya untuk memperhatikan Eyang Rekso yang dari tadi diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dilihatnya, pria dengan sebuah tongkat di tangannya itu tengah memejamkan matanya sembari melafazkan zikir dalam tasbihnya. Mungkin beliau sedang bermeditasi untuk menemukan jejak pelaku-pelaku kriminal di balik kejadian tragis yang menimpa cucunya. Dalam situasi serumit dan setegang itu, Stephen masih menata hatinya untuk selalu berpikir positif. Walau belenggu yang membalut jiwanya selalu membuat dirinya dalam keadaan dilema dengan kasus yang saat ini tengah diselidikinya. Lelaki itu masih tak percaya sebelum dirinya melihat dengan mata kepalanya sendiri di manakah jasad Agatha saat ini. Stephen mencoba mengelus dadanya. Meski tak bisa dipungkiri, air matanya itu terus saja menetes, membasahi kemeja yang dipakainya. Sedikit lagi, mobil yang dikendarai mereka akan sampai pada tujuannya. Namun, tiba-tiba Stephen mengemudikan kendaraannya itu secara perlahan. Karena tepat di depan sana, ada beberapa warga mengenakan pakaian hitam tengah membopong keranda berisikan jenazah yang hendak dikebumikan saat ini juga. Salah satu warga yang lain mencoba untuk mengatur lalu lintas agar orang-orang yang membawa jenazah itu bisa mendapatkan jalan untuk lewat. Mata Stephen tertuju pada seorang anak berkerudung hitam yang kala itu posisinya menyempil di tengah-tengah kerumunan warga yang mengiringi suasana duka. Bocah itu nampak tertunduk sedih, namun tak ada satupun dari mereka untuk menggandengnya ataupun memberikan semangat padanya. Refleks, terpaksalah mobil itu berhenti dan berusaha mengalah saat rombongan jenazah itu melintas tepat di samping kendaraannya. Setelah dia mati lagi, rupanya anak kecil itu adalah Zara. Astaga, jangan-jangan. Stephen segera membuka seatbeltnya dan bergegas turun dari kursi kemudinya. Loh, ada apa le? Eyang Rekso nampak heran melihat gelagat Stephen. Itu Zara yang
Sebentar ya, Eyang tunggu di sini saja. Saya akan menyusulnya dulu, sekaligus mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga dari jenazah tersebut, ucap Stephen. Eyang Rekso menoleh, kemudian melihat beberapa warga yang sudah berlalu itu dari kaca belakang mobil. Terlihat dengan matanya, Stephen tengah berlarian kecil, berusaha mengejar rombongan warga yang mengantarkan jenazah itu ke tempat peristirahatan terakhirnya. Gema suara mereka menyerukan kalimat Allah saat keranda berisikan jenazah itu telah sampai di depan lubang galian berukuran orang dewasa itu. "Nenek, jangan tinggalkan Zara, Nek." Saat tutup keranda itu dibuka, gadis kecil itu langsung memeluk jasad orang yang dicintainya itu, yang tubuhnya telah dibaut oleh kain kafan suci berwarna putih. Pergi saja kamu dari sini, dasar anak bawa sial. Umpatan kala itu keluar dari salah satu mulut warga, yang kemudian dirinya mendorong tubuh Zara hingga anak itu jatuh tersungkur ke liang lahat neneknya sendiri. "Astagfirullah, Zara." Stephen yang baru saja sampai menjadi terkejut dikala tubuh gadis kecil itu sudah terperosok di lubang tersebut. Lirikanya menatap tak suka kepada orang yang telah berani mendorong Zara. "Apa yang kalian lakukan? Pantaskah perlakuan keji seperti ini kalian tunjukkan di muka umum, apalagi di depan mayat neneknya sendiri?" Semuanya terdiam saat Stephen berbicara dengan nada tinggi terhadap mereka. "Bukannya memberi semangat, kalian malah mencaci makinya dan menganggap kehadirannya ini sebagai kutukan di kampung ini," ujar Stephen yang masih tak terima dengan perlakuan mereka kepada Zara. "Apa mau kalian sebenarnya?" Lelaki itu menggelengkan kepala. Stephen sangat miris atas tindakan yang mereka berbuat pada gadis itu. "Zara, ulurkan tanganmu." Ia mengulurkan tangannya untuk membantu anak itu keluar dari lubang tersebut. Setelah berhasil mengangkat tubuh mungil itu, Stephen langsung merengkuhnya dan bawanya ke dalam pelukannya, berusaha untuk menenangkannya agar gadis itu tidak merasa syok atas kejadian yang baru saja dialaminya. Setelah kepergian orang yang pernah tidur dengannya saat dia melakoni pekerjaan sebagai kupu-kupu malam dulu, Eva langsung beranjak dari tubuhnya yang kala itu dalam posisi tersungkur karena dorongan keras dari Tuan Broto. Setengah terkatung dirinya berlari tanpa alas kaki ke dalam biliknya. Matanya terbelalak setelah pintu kamar itu dibukanya. Kosong, sunyi, tanpa ada sesiapa di dalamnya. Ia terjatuh lemas karena makhluk yang telah menghasilkan pudi kekayaan itu telah lenyap bagai ditelan bumi. Dadanya serasa sesak. Seketika nafasnya terlihat tersengal dan memburu. Rupanya, penyakit lama perempuan parubaya itu kambuh kembali. Saat kakinya memasuki bilik tersebut, Eva menemukan secangkir kopi yang sudah dingin telah tersedia di atas laci dekat pembaringannya. Siapa yang menaruh kopi ini di sini? Atau mungkin langsung dilemparnya gelas cangkir berisikan kopi itu ke lantai, hingga wadah dari kaca itu pecah menjadi beberapa bagian. Setelah menemukan benda yang dicarinya, ia lantas mengambil alat peredah asma itu, yang kemudian dirupnya sampai berulang. Setelah dada yang sesak itu menjadi longgar, Eva mencoba duduk di ranjangnya untuk mengatur pernapasannya kembali. Tangannya lalu berpindah memegangi dahinya dan mengurutnya dari atas ke bawah secara perlahan. Dalam pikiran meracau, pendengarannya masih sempat menangkap suara khas makhluk yang sepertinya tengah menertawainya dalam kebingungan yang melanda hatinya. Matanya langsung mencari di segala penjuru ruangan itu. Tengkuknya serasa dingin dan bulu tangannya mulai meremang. Eva berdiri lalu memundurkan langkahnya beberapa jengkal hingga tak sadar telapak kakinya telah menginjak pecahan gelas kaca yang baru saja dilemparkannya. Sialan! Dirinya kemudian berjongkok untuk mencabut satu persatu beling yang menancap di kakinya itu. Sambil merintih kesakitan,
Ia terus berusaha mengambil serpian itu sampai ke bagian terkecilnya, sebelum nantinya akan diberi obat merah dan dibalutkan perban. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.